Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di Bincang Santai PPHI episode yang kedua Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Noveri Maulana yang akan membantu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita mulai Bapak Ibu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bincang Santai PPHI Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia episode yang kedua kita mulai pada hari ini Bapak dan Ibu. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat beliau kita masih diberi kesempatan, keberkahan dan keridhaan dalam waktu dan rezeki kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kita pada malam hari ini. Inilah kemajuan teknologi Bapak dan Ibu, sambil kita ngeteh di rumah, bersantai di rumah, insya Allah kita tetap hadir dalam majelis untuk hadir menggali ilmu bersama Bapak dan Ibu, dan malam hari ini diwadahi oleh PPHI Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Selamat berserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih telah bergabung. Tentu kita tidak sabar sekali mendengar sharing dari para pembicara kita pada malam hari ini. Seperti yang poster yang telah Bapak Ibu lihat ya, dan kita malam ini telah hadir beberapa narasumber yang begitu luar biasa. Pertama saya ingin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harman. Iya, Pak Harman Subakat. Salam. Pak Harman CEO dari PT Paragon ya Pak ya. Nah, kalau orang PT Paragon mungkin mengingatnya agak dikit apa ya, atau pipa ini jangan. Nah, tapi ketika orang sebut nih Wardah, Emina, dan Makeover, orang langsung paham ya Pak ya. Nah, jadi Pak Harman Subakat adalah dari tangan dingin beliau lah Bapak dan Ibu, merek-merek kosmetik luar biasa ini sukses. Dan alhamdulillah sekarang siapa sih yang tidak kenal dengan Wardah ya Bapak dan Ibu. Ya Pak Harman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir malam ini Pak Harman. Sama-sama. Tunggu sharingnya luar biasa nanti Pak Harman ya. Ya, baik Pak Harman. Iya. Yang kedua saya ingin mengundang Bapak dan Ibu memperkenalkan pada Bapak Ibu hadirin semuanya kepada narasumber kita yang kedua adalah Pak Ismoyo Muhammad. Assalamualaikum Pak Ismoyo. Masih mute Pak Ismoyo izin? Ya. Iya, udah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini live dari Lombok ya Pak? Live dari rumah di Lombok. Iya, dari rumah di Lombok. Gimana kondisi Lombok hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Di sini kita nggak ada PSBB, jadi sudah normal. Ya, alhamdulillah ada normal. Bagaimana? Tentu kita jadi pertanyaan terus, Pak. Bagaimana kondisi pariwisata, Pak, di sana, Pak? Karena Lombok kan adalah salah satu ujung tombak pariwisata halal kita di Indonesia, Pak. Bagaimana kondisinya di sana, Pak? Kondisi hari ini ya, terakhir saya ke Kute 3 hari yang lalu, ngeceknya kan pengen dilihat, dicek seperti itu. Tanahnya masih, sirkuitnya lagi digarap, tamunya yang nggak ada. Ini jadi tantangan kita ya Pak ya. Insya Allah setelah pandemi ini Pak, kita juga bisa kembali lagi, bangkit lagi, kondisi new normal Pak. Insya Allah pariwisata bergerak lagi Pak. Ya, saya selalu nggak pernah bosan kalau ke Lombok Pak. Beberapa kali bisnis trip dan traveling ke sana. Karena ke Lombok itu gitu ya Pak ya. Suasana modernnya dapat, tapi cari tempat sholat nggak susah. Nah ini yang paling menarik nih Pak. Biasanya kalau kita ke tempat wisata yang lain itu kan susah ya Pak ya, cari tempat sholat nih kita gimana gitu. Nah Lombok luar biasanya itu Pak. Nah ini mudah-mudahan lihat kembali setelah ini ya Pak ya. Insya Allah, amin. Amin. Terima kasih Pak Ismoyo. Yang tiga saya ingin mengundang, tadi masih ada kendala teknis Pak Titan. Assalamualaikum Pak Titan, sudah hadir Pak Titan? Iya. Oke, masih terkendala teknis, nanti beliau sudah join tapi nanti kita akan coba gabung lagi Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai tentu kita sudah tidak sabar mendengar sharing dari para narasumber kita. Namun lebih afdolnya tentu Bapak dan Ibu kita undang dulu tuan rumah pada malam hari ini untuk sekaligus membuka dan menyapa kita semuanya Bapak dan Ibu. Saya ingin mengundang Ketua Umum Perkumpulan
Pariwisata Halal Indonesia, Pak Rianto Sofyan. Assalamualaikum Pak Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ferry. Ya, insya Allah dalam keadaan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Rianto juga selain Ketua Umum PPHI, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Indonesia, dan beliau juga komisaris dari Sofyan Group di Jakarta. Dan salah satu yang cukup terdampak juga ya Pak ya selama PSBB ini ya Pak ya. Ya, Di sangat. industri hotel ini ya Pak. Sangat. Iya. Baik Pak, mungkin Pak Rianto bisa cerita dulu buat Bapak Ibu yang hadir malam ini Pak, kenapa PPHI menyelenggarakan bincang santai ini Pak, kira-kira tujuannya apa dan apa yang kita harapkan bersama Pak Rianto. Ya. Silakan Pak Rianto. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Mbak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas nama PPHI telah hadir dalam bincang santai PPHI ini, yang memang kita Pak Ferry dan teman-teman di PPHI ini kan sebenarnya concern dengan ya istilahnya perkembangan pariwisata, industri pariwisata pada umumnya di Indonesia dan khususnya wisata halal. Nah, ada beberapa beberapa pendapat bagaimana sih caranya membangkitkan kembali dan kemudian kita bisa maju cepat gitu, karena memang kan dengan pandemi ini sebenarnya halal lifestyle menjadi satu pilihan. Jadi halal lifestyle itu menjadi halalan thayyiban lifestyle itu jadi satu pilihan. Cuman bagaimana supaya kita bangkit? Ya, yang paling kunci daripada bangkitnya pariwisata Indonesia adalah bagaimana pelakunya bisa bangkit dulu. Gimana industrinya bisa bangkit kalau pelakunya nggak bisa bangkit gitu. Ya. Nah, itulah tujuan daripada bincang santai kita malam ini. Kita adakan tiap minggu, ya tujuannya adalah wacana-wacana banyak, pemikiran-pemikiran banyak kan ya. Nah, kita ke langkah konkret nih. Ya, langkah konkret apa yang bisa kita laksanakan untuk kita bisa bangkit bersama. Kita sebarkan semangat optimisme ya, karena udah kita yakin bahwa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan itu bersamaan itu pasti ada peluang, ada kemudahan ya. Dan terus kemudian ya intinya kan kita dengan silaturahim ini kan kita mendapatkan dua hal ya, insya Allah mendapatkan rezeki ya, dengan mungkin meraih peluang dan membangun jaringan serta berkolaborasi ya, dan juga memperpanjang umur. Jadi umur kita lebih berkah daripada melakukan hal-hal yang tidak produktif ya. Kita bisa lebih produktif dan saling kira-kira tidak mencela kegelapan tetapi justru menyalakan lilin. Kira-kira seperti itu tujuannya. Jadi mudah-mudahan terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada semua Bapak Ibu yang telah hadir. Kita langsung bicara konkret aja ya. Tidak mengapa ini istilahnya kita santai aja ya, mungkin dengan santai ini justru malah semua jalan akan terbuka dengan secara alami. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rianto. Benar Pak, sekarang kita masanya untuk menebar optimisme ya Pak ya. Tidak lagi menebar pesimisme, karena sudah 70-an lebih Pak kita pesimis terus sih Pak. Nah ini terutama Bapak Ibu yang terdampak langsung dari pandemi ini, para pelaku pariwisata, Pak Ismoyo, owner Lombok Tour ya Pak ya, Lombok Tour ya, ini ya tanah siap, kami siap, ya pendatangnya yang belum siap nih. Nah, ini jadi tantangan ya Pak ya. Nah inilah salah satunya tujuan kita webinar ini malam ini Bapak dan Ibu, karena dari konsep bisnis, kebetulan saya adalah konsultan bisnis juga. Nah kita melihat bagaimana kita portofolionya Bapak dan Ibu. Nah terutama buat Bapak Ibu yang pelaku bisnis pariwisata, ketika satu terdampak, terguncang, nah mungkin perlu kita menambah portofolio yang lain. Nah webinar ini salah satunya memberi kita insight dan sharing nih Bapak dan Ibu. Nah, ada hadir nih Pak Harman, nanti jangan-jangan kita bisa membangun kerjasama dari sekian banyak produk yang ada di Paragon, mana tahu bisa Bapak dan Ibu nanti menjadi portofolio investasi juga Bapak Ibu buat pendapatan. Pak Titan nanti juga bercerita bagaimana ternyata bisa loh bisnis ekspor impor, gitu ya Pak ya. Dan Pak Ismoy nanti bercerita nanti bagaimana dari lokal kita go global ya Pak ya. Nah, orang terkenal kopi, nah
Pak Ismoyo punya tour, nah punya kopi juga langsung dikembangkan di Lombok. Baik Bapak dan Ibu, untuk itu pertama saya undang kembali Pak Titan. Assalamualaikum Pak Titan. Sudah lancar Pak ya suaranya Pak Titan? Iya, masih ini. Ya. Waalaikumsalam. Baik Pak Titan. Sudah lancar. Baik Pak Titan. Baik Bapak dan Ibu, malam ini kita undang dulu yang pertama. Mohon izin dulu Pak Harman, Pak Titan. Saya undang pertama Pak Ismoyo dulu ya Pak Harman dan Pak Titan. Nah, Pak Ismoyo akan cerita di hadapan kita bersama Bapak dan Ibu bagaimana perjuangan beliau untuk mengembangkan bisnis kopi dan juga pariwisata, salah satu pelaku pariwisata. Halo, di Assalamualaikum Lombok. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, baik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Ismoyo. Silakan Pak Ismoyo, boleh di-unmute dulu Pak. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung di PPHI. Sebenarnya kita ini sudah kangen-kangenan, pengennya tatap muka langsung, tapi ya belum ada rezeki dari Allah. Baik, saya mulai aja. Bisa dibuka slide-nya, Mas Haris, dibantu. Ya, jadi saya mulai dari Home Kopi. Sebenarnya dari 4 tahun yang lalu, saya udah mulai ngerintis bisnis kopi kecil-kecilan dari rumahan lah, dari rumah sendiri. Alasannya apa? Yang pertama, saya pribadi ya sangat tergantung, sudah edik sama kopi. Kalau nggak ngopi sehari itu kayak jam 10, jam 11 waktu Lombok sudah lut ngantuk-ngantuk gitu. Mau nggak mau harus ngopi tiap hari, tiap pagi. Nah, dari sana saya mulai kalkulasi nih. Biasanya kan ngopi di yang ada star-star yang mahal-mahal di kafe-kafe sekelas itulah ya. Tapi lama-kelamaan saya mikir juga kalau harga itu terus-terusan saya keluarkan jadi kos yang lumayan besar gitu. Saya hitung bisa sampai 1,5 juta, 2 juta per bulan hanya untuk ngopi-ngopi sekedar ya nyari kafein lah bahasa kita. Slide selanjutnya Mas Haris. Nah, saya sangat tertarik dengan kopi tadi karena memang kebutuhan pribadi sendiri, dan ternyata tren dunia sekarang kaum muda, termasuk saya survei kecil-kecilan di daerah wisata di seputaran Kuta di Lombok, mereka lebih sering minum kopi daripada minum bir untuk tamu Eropa, untuk tamu luar negeri ya. Jadi saya survei di sana, mereka rata-rata minum kopi itu 1 hari bisa 4 kali, ya. Tapi kalau mereka minum bir, mereka hanya minum saat dinner, breakfast, lunch, jarang mereka minum bir. Pada saat dinner mereka minum bir. Yang saya kalkulasikan ya paling 2 kali dalam sehari. Jadi mereka tamu-tamu Eropa ini mengkonsumsi kopi bisa 4 kali sehari, dan menurut saya ini peluang. Akhirnya di travel saya buat brand sendiri, Look Lombok Coffee gitu. Saya bagikan ke customer yang datang ke Lombok, customer saya. Semua customer kita bagikan 1 bungkus kecil kopi untuk mereka merasakan kopi asli Lombok yang kebetulan kita pilih dari biji pilihan dan kita olah secara modern seperti standar ya mereka yang kopi-kopi besar, kafe-kafe besar itu persis sama seperti standar mereka. Bahkan saya bisa mengklaim produk kita itu sudah masuk di ranah specialty cafe. Nah, setelah itu berjalan, ternyata ada feedback nih dari customer. Kadang-kadang sering telepon, WhatsApp kembali ke admin kita di Look Lombok. Ternyata mereka
bukan booking bukan booking tur ke Lombok lagi, bukan, tapi Mas bisa minta kopi yang kemarin nggak gitu, bisa dikirimin lagi nggak kopi yang kemarin. Ya agak lucu juga sih, kita nggak niat jualan sebenarnya di awal, tapi akhirnya ya kita sediakan, tapi dengan brand yang berbeda yang tadi Home Coffee tadi. Begitu juga dengan customer saya yang dari luar negeri. Beberapa kali saya kirim kopi ke teman-teman di Malaysia, customer di Malaysia, customer saya juga di Turki, saya pernah kirimkan, ada customer juga dari Dubai, dia minta dikirimin lagi gitu. Nah, istilahnya kalau kita sebut itu ada repeat order lah, walaupun nggak sengaja sebenarnya nih. Lanjut slide-nya, Mas Arif. Nah, secara nggak sengaja waktu gempa, saya sama tim berkunjung ke daerah-daerah yang terdampak, terutama di Sembalun ya. Awal-awal tuh yang terdampak di Lombok Timur, di daerah Sembalun, di Gunung Rinjani. Di sana kondisinya sangat memprihatinkan, mereka rumah rusak, segala macam. Jadi saya berpikir waktu itu ini ada kopi, cuman mereka nggak bisa nguangkan kopi ini, nggak ada yang sempat ke kebun segala macam. Akhirnya ada beberapa NGO yang bisa connect dengan kami. Kita mulai ngebantu develop kebun kopi yang ada di Sembalun, Kecamatan Sembalun. Mulai dari perawatan kebun, terus mereka kita ajarkan bagaimana panen, pengolahan pasca panen, sampai biji yang kita hasilkan sesuai dengan standar internasional seperti tadi semi wash, full wash, atau yang wine process. Dan mereka alhamdulillah yang tadinya bingung juga kopi ini mau dikemanakan, dengan jaringan networking yang kami punya sampai sekarang. Contohnya Arabica. Kalau Arabica itu dia nggak banyak jumlah kopinya, itu dalam waktu 1 bulan udah sold out. Begitu panen raya, 1 bulan kemudian maksimal sudah sold out, sudah ditunggu sama customer dengan harga super premium dibanding dengan harga-harga kopi kelas yang sejenis. Kenapa? Karena limited edition. Nah, yang kedua ada istilahnya Robusta. Robusta ini awalnya kita kesulitan jual. Benar-benar marketnya tuh market global ya. Kalau Robusta tuh banyak pemerintah kita impor, terutama dari Vietnam. Terakhir kan kopi Lampung nggak bisa ekspor lagi karena masuk kopi dari Vietnam. Nah, alhamdulillah secara nggak sengaja juga saya dan beberapa teman guide, salah satunya teman guide Korea, dia dapat tamu Korea, main ke Lombok, ternyata memang qadarullah dia itu pengusaha kopi di Korea, nama nggak usah disebut deh nama perusahaannya. Jadi dia semacam perusahaan kopi yang dia supply ke gedung-gedung perkantoran yang ada di Korea. Dia ngelihat kebun kopi secara nggak sengaja, main ke kebun kopi, nextnya dia kirim timnya sekitar 10 orang main ke Lombok untuk cek everything. Dia ngecek semua kesediaan kopi, jenis apa, semua dia cek. Ternyata alhamdulillah setelah itu dia komit bahwa kopi Lombok ini yang Robusta ini sesuatu yang spesial. Karena ada kasus global lagi bahwa kopi Vietnam yang biasa mereka ambil itu ada unsur pestisida, nggak tahu berapa persen, jadi mereka prefer untuk cari yang organik. Setelah mereka turun ke lapangan, ngecek di Lombok, alhamdulillah semua kopi yang Robusta di Lombok organik. Kita ada sertifikat organiknya. Setelah itu mereka continue, mulai dari ngajarin dari nol ke petani, sampai bagaimana bisa kopi ini ada di Korea. Total sekarang sudah jalan hampir 1 tahun, per tahunnya 150 ton kirim ke Korea dari beberapa kelompok tani yang terlibat. Dan alhamdulillah jadi nggak terlalu ngefek lah akibat gempa bagi petani-petani di sana. Dari sisi saya, travel agent, saya ngelihat ada peluang. Setiap ada tamu, saya selalu sarankan tour yang spesifik yang jarang travel agent lain tawarkan. Saya belum tahu ada travel agent di Lombok yang menawarkan produk coffee trip. Jadi saya coba dari tamu-tamu Singapura,
Saya coba masuk ke Sembalun, saya ajak masuk ke kebun kopi, segala macam. Ternyata mereka tertarik ya. Kalau di Bali banyak nih coffee trip seperti ini. Cuman di Bali itu yang saya lihat semua modelnya sudah sangat tersetting dengan baik. Kita datang, duduk, kemana arah alurnya udah jelas. Sedangkan kalau saya agak berbeda sedikit karena memang tamu itu datang ke kebun kopi beneran. Jadi masuk ke kebun kopi perlu trekking beberapa ratus meter dulu masuk ke hutan, ngelihat kebun kopi yang sebenarnya dan ngelihat proses tradisional. Jadi yang kita jual proses tradisional kopinya. Alhamdulillah dari awal tamu-tamu di Singapura banyak yang tertarik, terutama pelajarnya mereka beberapa kali datang kita ada MOU, alhamdulillah bisa balik lagi untuk lanjut. Nah, ini salah satu customer yang ingin ngambil kopi dari Dubai. Ini orang Dubai, dia orang Dubai, saya ajak ke kebun kopi, ternyata dia minta saya ekspor ke Dubai. Semua syarat, dokumen, segala macam dia yang provide. Cuman belakangan, kenapa nggak bisa memenuhi kebutuhan dia? Pertama harga yang ditawarkan dari dia nggak sebagus harga yang ditawarkan dari teman-teman di Korea. Jadi kita nggak bisa lanjut sama tamu yang ini gitu. Tapi yang Korea lanjut. Masih berjalan sampai sekarang, Pak, yang Korea itu, Pak? Kenapa? Masih berjalan berarti sampai sekarang yang Korea itu ya, Pak ya? Masih, alhamdulillah yang Korea masih berjalan, ngambil di beberapa kelompok tani. Tapi di kelompok tani kita ini memang limit ya, terbatas. Rencananya sih kita mau ekspansi sih kalau masih ada kelompok-kelompok tani lain yang mau gabung gitu. Karena ke depannya saya baca teman ini juga yang mantan guide Korea ini juga berhasil ikut fishing vendor ya untuk nyuplai di Kanada. Mulai tahun ini nyuplai lagi ke Kanada, alhamdulillah. Jadi dan saya baru dapat info juga tadi kita ikut kompetisi. Ada salah satu kopi dari petani di Sumbawa menang di kompetisi dengan ranking dengan nilai 8,5 specialty kopi, berarti dia udah masuk ke excellent. Begitu kita udah menang, biasanya ntar buyer-buyer tuh otomatis tuh kontak dan harga udah berbeda dengan harga hari ini. Kira-kira begitulah. Saya rasa kopi ini salah satu bisnis yang menurut saya masa depannya cerah. Kenapa? Orang Eropa yang seperti saya jelaskan di awal tadi, mereka kebutuhan akan kopi itu lebih sering ya minum kopi dibanding orang Asia seperti kita. Masalahnya mereka nggak bisa nanam kopi, mereka bisanya nanam anggur. Jadi kopi-kopi dunia dari Afrika, dari Brazil, dari Indonesia ini baru mulai hype ya, mulai ngetrend dari Indonesia. Dan teman-teman Indonesia mulai sering menang kalau kontes di luar negeri. Terakhir Frinsa Kopi dari Jawa Barat menang kontes di Eropa dengan harga per kilo yang green bean dia sudah 1.200.000 euro. 1.200.000 kalau dirupiahin, saya nggak lupa berapa euro. Jadi kurang lebih bisnis kopi ini ya kalau saya bilang sih emas hitam ya, emas hitam mau nggak mau harus main di sini gitu. Yang kalkulasi 1 hektar itu kalau Arabica kita bisa dapat sekitar per tahun kita bisa dapat sekitar 80 juta per hektar untuk Arabica. Kalau yang Robusta bisa separuhnya sekitar 40 juta, 38 juta. Itu 1 hektar, Pak? Kurang lebih seperti itu. 1 hektar ya? Iya, 1 hektar. Dan tanah di Lombok untuk daerah di sini memang masih murah sekali per hektarnya, hanya 250 juta sampai 300 juta. Jadi break even point nggak sampai 5 tahun ya. 5 tahun itu Pak ya? Saya melihat ya, dengan kualitas yang Pak Harman bersemangat mendengar hitung-hitungan kasar itu tadi aja udah 1 hektar udah begitu ya Pak ya.
Pak Harman dan Pak Rianto 5 tahun BEP, Pak. Ya, Pak Ismail, baik, Pak. Luar biasa. Ini gimana, Pak, yang foto ini, Pak Ismail? Ini saya ngelihat momen aja, jadi saya foto dia, saya kirim ke dia kaget sekali dikasih foto ini. Kenangan buat dia biar dia inget terus, jangan kasih harga murah, maksud saya gitu. Kalau mau kontak lagi, ekspor oke dong, kasih harga terbaik gitu. Saya masih kontak sama dia sampai sekarang. Berarti sekarang yang wisatanya ya sebelum pandemi ini tentu kan kita Pak Ismail kan sudah menjalankan itu ya Pak ya, bahwa memang tadi menariknya trekkingnya masih jalur kampung lah ibaratnya begitu ya Pak ya. Memang tidak dibuatkan ya memang ini adalah ladang ya ladang kopi asli begitu. Itu yang Bapak tonjolkan di Lombok itu Pak. Bagaimana Pak? Nah, itu ladang memang untuk penduduk asli yang punya. Kita ada beberapa NGO yang memang masuk di sana dari gempa tadi. Kita kan ngelihat potensi. Ternyata selain kopi, ini ada sumber duit lain lagi nih. Misalnya vanila. Vanila saya ada beberapa permintaan dari Eropa yang belum bisa saya penuhi sampai sekarang. Karena memang kondisi produksi di sini nggak banyak. Vanila kalau dibuka di online tuh sekilonya bisa 2,8 juta sampai 5 juta. Lebih menjanjikan sebenarnya dengan luas lahan yang kecil, vanila lebih menjanjikan dengan standar-standar internasional itu sangat mudah dipenuhi sama penduduk di sini, nggak sulit gitu vanila. Cuman sampai sekarang memang kendalanya yang nanam siapa, yang panen siapa, paham ya? Jadi belum baru ditanam dan dipanen sama orang. Jadi mereka agak susah. Harus ada komitmen yang kuat mungkin di satu daerah bahwa ini milik bersama, yuk kita jalan gitu. Masa harus dijagain 24 jam di tengah hutan gitu. Kan nggak mungkin. Jadi kendalanya mereka sebenarnya itu. Yang nanam siapa, yang panen siapa. Dulu-duluan. Jadi tantangan keamanan juga untuk vanila ya Pak ya? Jadi, iya, vanila yang hijau aja 250.000 cuman. Yang hijau, yang masih hijau, yang baru dipetik tuh 250.000 sekilo. Yeah. Jadi metik aja udah dijual bebas tuh gampang banget. Vanila. Iya. Tapi berpotensi untuk Lombok sendiri tuh berpotensi untuk dikembangkan ya Pak ya? Iya, berpotensi sekali. Ada beberapa perusahaan Jepang juga bikin, tapi mereka kan modern ya teknologinya, jadi tertutup semua, ada karyawan segala macam, dan mereka yang bawa sendiri, dia nggak jual, dia yang serap sendiri, bawa langsung ke negaranya. Ya. Nah, ini foto salah satu glamping. Jadi belakang kita nih kebun kopi, view-nya seperti ini. Depannya. Itu saya sama Mas Adin. Bukan cewek ya, cowok itu Mas Adin. Ya. Ini salah satu paket yang ditawarkan oleh travel agent Bapak, Look Lombok ini Pak. Yang ditawarkan oleh Look Lombok ya Pak ya? Oke. Iya, salah satu paketnya kita ada cafe trip. Cafe trip itu juga, dan nginapnya di Villa Pak Ismoyo. Nah, bisa itu. Belum punya kalau villa di sini. Kalau di Kuta ada. Di glamping belum ya Pak ya? Villanya lokasi beda ya Pak ya? Di glamping kita konsepnya pakai tenda. Tenda, jadi lebih dekat ke nature lah sebenarnya. Kalau nggak kuat manjat ke Rinjani, minimal kan itu di depan tuh kan Rinjani itu. Kalau nggak kuat manjat ke Rinjani, minimal bisa lihat Rinjani dari jauh lah. Hawa-hawanya sama kok. Ini fotonya memang luar biasa. Insya Allah Pak, setelah pandemi ini berlalu dan vaksin ditemukan Pak, insya Allah kita juga berkunjung bersama-sama nanti ke Lombok, melihat langsung nih Pak bagaimana pemandangannya luar biasa. Kita juga bisa coffee trip dan tentunya dibantu oleh Bapak Ibu travel agent yang di Lombok dan juga pastinya Look Lombok dari Pak Ismoyo. Terima kasih sharingnya Pak Ismoyo. Tentu nanti Bapak dan Ibu juga penasaran nanti ingin bertanya bagaimana Pak Ismoyo nih memulai di awal. Nah, ketika bisnis travelnya jalan, wisata kopi juga menurut beliau potensial. Nah, sambil melihat orang yang diajak wisata, Anda lihat lagi nih behaviornya, perilakunya Pak ya. Nah, ini memang ciri khas pebisnis itu begitu ya Pak ya. Selalu melihat peluang, kesempatan. Peluang pertamanya mendatangkan bulenya dulu. Udah datang bulenya, dilihat nih kelakuannya apa. Minum bir cuma 2 kali, minum kopi sampai 4 kali. Wah ini duit nih. Nah gitu ya Pak Ismoyo ya.
Nah, ini potensi luar biasa. Nah, ini insight yang menarik nih. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya, boleh di chat Bapak dan Ibu, dan nanti di bagian akhir nanti kita juga akan persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nanti silakan raise hand, nanti saya persilakan. Terima kasih Pak Ismoil. Yang pertama kita Pak Ismoil boleh istirahat sejenak dulu ya Pak Ismoil. Saya ingin mengundang yang kedua Pak Harman Subakat. Iya. Pak Harman, ini menarik sekali Pak Harman. Saya memulainya dengan satu berita yang beberapa bulan lalu kita sempat cukup heboh lah kalau bisa saya bilang begitu ya Pak ya. Cukup heboh ketika pandemi corona menyerang Indonesia, PSBB diberlakukan, social distancing, semua orang mulai teriak. Kenapa? Karena banyak perusahaan juga terkena dampak ekonominya Pak ya. Tapi Pak, Wardah tampil memberikan bantuan CSR itu miliaran. Oh ini luar biasa Pak. Buat kita beberapa forum-forum itu banyak sama berdiskusi. Wah, apakah pertanyaannya ini Pak? Apakah Wardah nggak terkena dampaknya juga? Nah, terus yang kedua Pak, apa semangatnya memberikan hadirnya dengan waktu sulit sodakoh. Nah, kalau Ibu Bu Nahrayati kan sering bilang Pak, sodakoh itu kan justru yang paling berkah itu kan justru yang waktu sulit ini. Nah, beliau kan selalu kebetulan di grup beliau cerita seperti itu. Nah, itu gimana ceritanya tuh Pak Harman? Silakan Pak Harman. Ya, makasih Pak Nofri. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Harman. Ya, gimana ya Pak Nofri, itu sih bagian dari belief ya, susah ya. Jadi memang sebenarnya ceritanya tuh sederhana banget. Jadi memang kami pada saat kebetulan adik saya dokter, temennya juga sama kakaknya Mas Haris tuh. Nah, terus kemudian teman saya yang di RSPI ini itu bilang, apa sih yang dibutuhkan dengan kondisi kayak gini gitu. Oh ternyata memang rumah sakit itu dalam kondisi yang tidak siap gitu. Nah jadi ya sudah gitu, kita bantu. Jadi memang ya itu ujian value kan di sana ya. Jadi kan kita tuh memang masuk di tahun 2020 itu kan kebetulan kita ulang tahun ke-35, kita sebut memang kita ini dengan tahun kebermaknaan. Terus kita juga finding ternyata memang Paragon itu memang core value-nya kebermaknaan dan kita jadi penggerak kebaikan ya sudah job itu ya udahlah kita memang alhamdulillah lagi ada dana juga jalanin. Jadi memang kita itu waktu pandemi itu saya selalu bilang semuanya dimulai dari tanggal 16 Maret. Kita baru bicarain bisnis tuh di akhir Maret tuh Mas Ferry. Jadi kita baru jadi bukan, nah habis itu mulai, habis memang kita omsetnya merosot tajam juga. Iya. Nah, itu yang penting ya udah bantu dulu lah. Belakangan ya, tapi itu bagian dari belief ya. Kan ujian value itu kan ketika lagi di sana, lagi kondisi begitu. Itu aja sih kita memang ini. Benar, luar biasa. Memang Pak kan kalau kita tahu kan dari memang perjalanan Paragon sekarang di awal dulu tahun 90-an, Wardah ya, Ibu dan Bapak dulu membangun. Bahkan saya dengar ceritanya dulu pabrik juga sempat kebakaran ya Pak ya, sempat down juga, bangkit lagi, itu kan perjuangan luar biasa. Ini Bapak Ibu yang hadir malam ini kan kita juga bisa belajar banyak bagaimana berjalannya Paragon, tidak hanya sekarang milik Wardah, sudah punya Emina, Makeover, dan bahkan kalau tidak salah kabar hari ini juga sudah muncul yang brand baru untuk produk khusus pria Pak ya. Ya insya Allah. Kita ya. Sore barusan sama Pak Reza. Iya, informasinya itu tadi, ini menarik juga nih produk kayak tidak hanya untuk perempuan, tadi laki-laki udah mulai pakai produk kayak Paragon nanti. Nah, yang menarik lagi topik yang kedua Pak yang ingin kita bahas sebenarnya seperti tadi Pak, apa potensi-potensi baru yang mana tahu bisa Bapak Ibu pelaku usaha ini Pak yang terkena dampak juga atau yang ingin berbisnis, karena juga ada sebagai mahasiswa yang ada malam ini. Saya lihat dari Paragon itu membuka kesempatan Pak, misalnya apakah dalam bentuk agen, reseller atau seperti apa. Nah mungkin Pak Harman bisa cerita atau Pak Arif bantu untuk ada slideshow Pak kira-kira Pak yang ingin ditampilkan Pak. Oke, boleh. Silakan Pak Harman, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum mulai saya slideshow dulu yang mengenai video company profile kami sebentar ya. Izin Pak. Oke. Biar gambaran. Oke, ini bismillah. Indonesia adalah bangsa yang besar.
berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Ya, begitu Bapak Ibu semua untuk gambaran company profile kami. Nah, kalau yang ini saya akan gambarkan. Ya ini mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama saling mengenal gitu, dan mudah-mudahan ada hal yang bisa kita kolaborasikan bersama Bapak Ibu semua dari PPHI. Ya sebenarnya
tadi sempat di breakout room bersama Pak Rianto juga sempat diskusi awal ya, kami pun juga ketika pandemi Bapak Ibu semua itu benar-benar luar biasa juga turun cukup signifikan juga gitu ya, sampai ke angka 30%, 35%. Nah itu memang benar-benar misalnya kita sama-sama seperti itu. Nah ini tuh di sana tuh mulai itu kita ya cost cash dan segala-segalanya gitu, dan mulai kita persatu kita perhatikan lagi karena kami tuh cukup terdampaknya karena Paragon ini kan sebagian besar kan dari dekoratif. Nah, ketika dekoratif WFH dan lain sebagainya, kemudian juga beberapa toko-toko tutup. Ini apa namanya? Omsetnya jadi cukup lumayan tertekan gitu. Nah, akhirnya kita juga lihat-lihat lagi satu persatu item per item, area per area. Kita coba lihat, dan itu juga channel tempat kita jualan di mana kita coba gitu, kita coba terus kita dorong supaya agile gitu, inovatif. Kita pastikan semuanya hari ini operasi juga relevan. Mana yang tidak relevan dan lemak-lemak tuh kita mulai kikis-kikis, kita balik lagi ke fundamental bisnis. Bahwa segala sesuatunya itu harus bisa generate cash. Kan cash itu benar-benar king, dan kita benar-benar juga ini kan entrepreneurship. Jadi memang dari satu sisi Paragonian kita nyebut untuk Paragon, dan kemudian dari sisi bisnis ya pokoknya kita ketemu, yuk kita jalan bareng-bareng gitu. Nah ini yang sempat tadi disampaikan Mas Namiri ya, memang kami bantu cukup besar. Kalau ditanya ya memang itu udah belief sih, saya memang pokoknya ya memang kami ya memang begitu gitu, kita juga ada untuk kebermaknaan dan kepedulian. Nah jadi justru ini nih yang jadi moto kami gitu, justru karena kita ingin selalu memberi manfaat membuat kita tumbuh lebih baik gitu. Jadi kita tuh di Paragon nih salah satu beliefnya bukan kita ngejar pertumbuhan untuk memberikan manfaat, tapi justru karena kita ingin selalu memberikan manfaat membuat kita tumbuh. Ini sebenarnya udah dicanangkan dari tahun 2019 ya, ada di sebuah acara corporate gathering, dan alhamdulillah ujian kepada pernyataan ini akhirnya terbukti ya, kita ketika ada pandemi, ketika Indonesia lagi banyak butuh bantuan, para medis dan semuanya, ya kebermanfaat itu harus kita keluarkan. Nah, ini yang juga hari ini banyak hal yang kita gerakan dari online, e-store, terus kemudian handspray, semuanya jadi shifting gitu kan. Di satu sisi kita juga terus gitu bergerak satu persatu, kita liatin di mana. Jadi kalau sekarang strategi kami hari ini tuh kita ngeliatin bukan Indonesia tuh kita bagi lagi per kabupaten lagi. Jadi kabupaten Indonesia kita liatin satu persatu, outlet-outletnya satu persatu kita liatin mana yang masih bisa dioptimalkan. Karena kan nggak bisa kita ngelihat COVID ini ya Jakarta ya Surabaya gitu kan. Tapi ya Muara Bungo lain lagi ceritanya di kota-kotanya. Rantau Prapat ya lain lagi ceritanya. Jadi itu semuanya kita benar-benar lihat. Nah, salah satu hal juga yang kita buat, salah satu improvement dan inovasinya itu adalah B2B team. Jadi kita bikin channel khusus hari ini juga bersama Bapak Ibu semua ada di Zoom ini, ada Pak Arif, ada Mbak Beta, ada Mbak Alif ya. Ini yang di ini ya. Saya sama Mbak Beta aja Pak Arman. Mbak Beta aja ya, berdua ya gitu. Ya. Kita jadi kosmetik ini Bapak Ibu semua kalau ke pasar gitu lihat toko kosmetik itu luar biasa loh Bapak Ibu, omset di toko-tokonya gitu ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu kayak toko-toko di pasar-pasar tradisional itu bisa sampai wardahnya aja bisa ada yang sampai 1 M per bulan gitu ya, ada yang sampai 2 gitu ya. Jadi ya kosmetik itu besar kayak iniannya, apa namanya, marketnya itu besar gitu. Karena nggak kelihatan gitu ya kalau kita ngelihat toko-toko kayak begitu gitu.
Dan tadi juga ternyata Pak Ismoyo juga ternyata ada wadahnya, saya udah cek ya, omsetnya waduh lumayan nih Pak. Saya boleh dibuka nggak Pak Ismoyo, omsetnya Pak Ismoyo sebelum pandemi itu lumayan tuh per bulannya gitu ya. Beda manajemen Pak. Beda manajemen. Beda manajemen. Ya jadi memang ya kosmetik itu terus lah bergairah gitu ya. Jadi marginnya juga masih cukup bagus gitu. Jadi kalau bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua kalau ngelihat di Jakarta gitu ya, di daerah-daerah di Bekasi gitu, itu jaringan Alfamart itu membuka namanya toko dandan yang khusus memang kosmetik gitu. Jadi mereka coba dan itu tetap grow di kala pandemi itu juga gitu. Terus kemudian mereka baru, kalau salah saya dapat kabar bahwa bulan ini juga mereka udah mulai merambah ke Bandung. Mereka buka store baru, jadi di kala pandemi mereka buka store baru. Dan ya segitu kosmetik itu masih berjalan gitu. Jadi memang toko-toko dekat rumah seperti itu tuh bisa gitu dilakukan. Ini gambaran dari bagaimana potensi kosmetik. Nah ini yang sebenarnya ya mungkin nanti dari sini Bapak Ibu semua kira-kira bisa apa yang bisa dikolaborasikan. Termasuk juga kalau Bapak Ibu semua juga punya komunitas, ini juga dari tim B2B juga, itu juga menghandle, itu juga cepat kalau misalnya, kan kalau toko-toko konvensional dan apa, mereka punya toko. Ini komunitas kemarin, saya sama Pak Arief, kita bersama bertemu dengan Muhammadiyah gitu, ada acara, mereka punya acara juga, ruang toko, ini akhirnya kita ketemu ada ibu yang di mana Pak? Pekalongan ya Pak Arif kalau nggak salah ya, yang dia udah dapat hampir 50 gram, 50 gram emas apa ya, yang hadiah dari hasil dia jadi tidak pernah wadah ini outlet membina ini sembari jalan gitu ya, untuk ini kan gitu, untuk jual wadah bisa sampai seperti itu. Nah jadi segitu potensinya. Dan sampai sekarang kami juga terus buka, memberikan kesempatan untuk ini, dan alhamdulillah baiklah ada penjalannya. Kira-kira ke sana. Nah, mungkin kita ini ada Pak Arif, mungkin bisa di ini kan Pak Arif ditambahkan. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Harman, Mas Ferry, izin menambahkan dan melengkapi yang dari Pak Harman, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalau dari dulu Pak Harman ngikutin banget bicara tentang Paragon, banyak sekali yang udah kita lakukan dan kita konsisten ke depan mau melakukan apa aja gitu. Ya jadi banyak sekali yang istilahnya kita kolaborasikan sama pihak manapun agar kita bisa tumbuh bersama-sama. Memang bisnis inti kita sebenarnya sih memang jualan ke toko ya Bapak Ibu semuanya, tapi kalau kita lihat dari dulu itu di samping kita bisnis ke toko, sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan juga. Misalnya kita melakukan training dan pengembangan untuk makeup class, untuk grooming class dengan berbagai macam instansi. Kemudian Pak Harman sendiri juga lead untuk beberapa program CSR di Paragon. Kita yakin bahwa semua aktivitas kita itu insya Allah emang membawa kita untuk tumbuh lebih baik gitu. Lanjut Pak Harman. Oke. Kalau bicara dengan ibu-ibu sih sebenarnya produk kita ini cukup familiar ya. Produk kita di market itu udah berkembang cukup pesat. Mulai dari make up, kemudian skincare, kita juga punya buat rambut, hair care, sedikit juga body care kita punya, misalnya kayak eau de toilette, kemudian ada parfum juga, ya cukup lengkap lah mengisi market kita gitu. Kemudian mungkin kita lanjut ke itu aja Pak Arman ya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita kolaborasikan bersama dengan teman-teman PPHI ini?
sejak pandemi ini Bapak Ibu, Pak Harman dan manajemen memutuskan bahwa kita bangun satu divisi baru yaitu B2B, yang mana B2B ini akan bersama-sama berkolaborasi, nggak cuma sama toko. Kalau dulu kita fokus sama toko, bisnis kita besar dengan toko, tapi sejak pandemi ini kita coba untuk buka channel-channel baru yang kira-kira kita bisa berkembang bersama-sama gitu. Karena kita juga yakin salah satu yang berkembang pada saat pandemi ini adalah UMKM, Bapak Ibu semua. UMKM tumbuh dengan baik, di sosial medianya kita banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin berkurang penghasilannya, kemudian kontak kita, mau dong jadi reseller, mau dong jadi jualan produk Paragon, Wardah, atau Emina gitu ya. Jadi kita siapkan beberapa program di dalamnya. Ya, jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan ke teman-teman PPHI ini kalau memang memungkinkan kita bekerja sama. Misalnya kita akan tawarkan member benefit, kemudian ada event collaboration yang bisa kita jalankan bersama-sama, kemudian ada reseller program juga yang bisa kita kolaborasikan juga. Gitu. Contohnya member benefit itu misalnya nih, mungkin pada saat ini Biro Perjalanan mungkin memang berada dalam posisi yang tidak begitu bagus, tapi kalau kita mendengar sedikit kabar bahagia, pemerintah Arab Saudi juga udah mulai membuka umroh ya, walaupun memang pelan-pelan nih, baru tahap awal 100.000, tapi mungkin belum sampai 100.000 jemaah pada saat ini. Dan ya kita berdoa mudah-mudahan Indonesia juga bisa segera mengirimkan jemaah haji tetap dengan protokol kesehatan yang disiplin akan diterapkan gitu. Nah, kalau untuk umroh mungkin kita bisa tawarkan, kita punya paket umroh, kita kerjasamakan produk paket umroh ini, di dalamnya ada pelembab, ada sabun cuci muka gitu. Lengkap di sini semuanya. Ada beberapa item atau beberapa SKU yang bisa kita lakukan. Kemudian ini benefit-benefitnya, kita juga siapin ada pouch-nya, ada macam-macam di dalamnya gitu. Kemudian selain itu ada alhamdulillah nih Bapak Ibu semuanya, sejak pandemi ini salah satu bentuk agility-nya kita ya. Maksudnya ketika pandemi ini datang ke Indonesia, kita juga udah ready untuk menyiapkan produk-produk yang sebenarnya dibutuhkan bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Salah satunya adalah kita juga launch hand sanitizer, kita juga launch hand wash, sabun cuci tangan yang dibutuhkan pada saat ini. Jadi bisa nih dengan teman-teman PPHI kita tawarkan khusus harga spesial gitu. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi di sini, kita kasih harga spesial sehingga ada profit yang didapat juga oleh teman-teman di sini. Gitu. Kemudian ini juga bisa kita lakukan Bapak Ibu semuanya, walaupun mungkin pada saat sekarang belum begitu cocok ya. Misalnya kita melakukan training makeup class untuk siapapun yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama. Kalau sekarang yang beberapa segmen B2B kita itu udah mulai bekerja sama kita. Salah satunya adalah bank. Jadi Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BRI itu udah kerjasama sama kita untuk penyediaan makeup class di perusahaan mereka. Jadi semua frontliner yang ada di bank, terutama di Bank Syariah Mandiri itu udah akan bekerjasama dengan kita untuk penyediaan produk makeupnya. Kemudian nah ini yang paling baru nih Bapak Ibu semuanya, program yang juga kita launch ketika pandemi ini terjadi. Kalau dulu memang kita fokus ke toko karena volume kita memang banyak didapatkan dari toko, tapi sejak pandemi ini kita merasa banyak sekali animo dari konsumen yang awalnya mereka hanya konsumen, memakai produk, membeli produk kita, tapi sekarang mereka tertarik untuk jualan produk kita gitu. Jadi kita buatin programnya dengan diskon yang atraktif, kemudian delivery yang cukup bagus, vouchernya ada voucher delivery yang menarik,
Kemudian ada trainingnya juga karena tim kita juga akan turun untuk mentraining teman-teman reseller agar bisa jualan, agar bisa memperkenalkan produk kita ke konsumennya mereka. Gitu. Dan ini semuanya digital, Bapak Ibu semua, jadi nggak perlu untuk ribet datang ke kantor kita, tapi bisa daftar langsung ke website kita. Ada Paragon Beauty Partner websitenya. Nanti tinggal daftar secara online di sana. Order langsung bisa untuk bertransaksi dan menjual produk kita dengan harga yang cukup affordable, cukup bisa untuk diputar untuk mendapatkan profit di sana. Kurang lebih seperti itu ya Pak Harman, yang bisa kita tawarkan. Kita siap bekerja sama. Nanti saya akan drop nomor telepon saya, nomor telepon Mbak Beta di sini. Bapak Ibu bisa kontak saya, Japri, sehingga kita bisa diskusikan apa kira-kira kolaborasi yang bisa kita lakukan. Terima kasih Mas Ferry, Pak Harman. Baik, luar biasa Pak Arif. Ya. Ini banyak potensi ya Pak Harman ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kemarin kita ada satu ini juga Mas Ferry, ya Pak, salah satu outlet dari klinik ya. Jadi kemarin kita kerja sama Hinjel, karena Hinjel kami diterima juga baik. Akhirnya dia mau coba buka outlet Wardah gitu di kliniknya itu, klinik ini ya, klinik untuk swab dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kira-kira jadi bisa buka store juga gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang ini bisa jadi ide untuk kolaborasi gitu. Iya, benar, ini potensi Bapak Ibu semua. Potensi yang luar biasa nih Pak Harman, karena juga tadi seperti Pak Ismoy juga bilang tadi, jangan-jangan nanti di tempatnya Pak Ismoy juga buka Wardah nih Pak. Karena potensi pebisnis jadi kan lihat kopi udah lihat peluang, nah ini Wardah juga potensi nih, gitu jadi reseller di Hotel Sofyan nih, jangan nanti juga nanti ada outletnya gitu Pak. Ya. Pak Ismoy udah buka dia, teman line management. Oh sudah ya Pak ya. Tinggal Sofyan yang belum, nanti insya Allah buka juga. Baik. Ini memang tujuan kita kan bagaimana kita networking dalam potensi wisata. Dan kita juga ada di sini pengurus DPP Pusat nih Pak Arman, ada Bun ini tadi yang selalu bawa jamaah umroh, haji plus wisata. Nah Bu, ada paket khusus Bun ini ya. Nah, tadi paket khusus buat haji dan umroh bisa Bu. Ada paket yang luar biasa, dan selama pandemi ini juga dari Paragon melahirkan produk-produk baru seperti hand sanitizer dan yang tadi ya Pak ya, untuk fokus kepada hygiene yang jadi isu banget sekarang. Terima kasih Pak Harman. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya kita masih ada satu lagi Pak Titan yang ingin saya undang. Cuma beliau dari tadi terkendala di Cirebon, sepertinya sinyal sedang sedikit bermasalah nih Bapak dan Ibu. Ya, tadi Pak Titan berusaha untuk gabung lagi dengan kita. Assalamualaikum Pak Titan, apakah sudah bisa monitor Pak Titan? Ini masih terkendala. Baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ada pertanyaan boleh Bapak dan Ibu kami undang untuk menyampaikan pertanyaan. Karena dari tadi kalau moderator aja yang terus bertanya, nanti jangan-jangan moderator nanti investigasi Pak Harman sama Pak Ismoy jadinya ini Pak ya. Baik, saya undang Bapak Ibu nanti bertanya di chat, sudah ada beberapa tadi Bapak dan Ibu, saya lihat ada yang hadir dari teman-teman mahasiswa juga, ada yang dari Bengkulu ya, ada yang dari daerah timur juga, ada yang dari mana Mbak, lumayan banyak beragam tadi yang datang Bapak dan Ibu, ada dari Jogja, Semarang, ada dari ini. Nah Bapak dan Ibu, memang topik kita malam ini dari PPHI Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, baik para pelaku industri di bidang pariwisata atau Bapak Ibu teman-teman yang ingin belajar mendalami bisnis. Salah satu tujuan kita membuat bincang santai dan webinar ini adalah bagaimana kita mencari potensi-potensi bisnis baru di masa pandemi ini, karena banyak yang terdampak. Dan salah satunya dengan berjamaah, sesuai dengan prinsip kita, dengan majelis yang berjamaah ini, kita bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama, dari dampak ekonominya maupun dampak kesehatannya. Nah, salah satu yang menjadi isu adalah bagaimana kita mencari bisnis baru. Nah, peluang bisnis baru yang bisa kita kembangkan. Tadi Pak Ismoy telah mengembangkan dari usaha kopi beliau. Nah, justru dengan usaha kopi itulah selama pandemi ini bisnis travel yang memang terdampak,
Tapi yang satu sisi, alhamdulillah ekspor ke Korea tetap lancar ya Pak Ismo ya. Nah, terus banyak yang tadi bertanya Pak, ada yang japri saya Pak, bagaimana caranya berkenalan dengan Pak Ismoyo? Nah ini sebenarnya pertanyaannya berarti di situ Pak. Saya yakin ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana berkenalan dengan Pak Ismoyo dan tur yang dari Korea itu. Nah ini Pak ya, ini peluang bisnis sebenarnya. Nah, ini juga. Nah, yang kedua Bapak Ibu juga bisa nanti selama pandemi Paragon telah membuka kesempatan untuk reseller individu. Kalau selama ini di toko dan lain-lain, tadi Bapak Ibu di chat sudah ditulis Pak Arif dan Mbak Beta ya, sudah ada nomornya di situ, boleh langsung dikontak. Ada yang japri saya juga. Sudah Pak Arif sudah ditulis ya Pak Arif ya. Ada Pak Arif dan Mbak Beta yang hadir di sini dari tim new channelnya Paragon. Sudah Mas Ferry. Nah, potensi yang luar biasa Bapak dan Ibu, silakan. Jadi reseller, jadi agen, jadi pendapatan tambahan sama kita. Mari bersama-sama kita keluar dari potensi ini. Nah, Bapak Ibu, mengawali sesi diskusi kita, saya ingin bertanya pada para narasumber kita dan juga Pak Arianto sebagai Ketua PPHI bahwa tadi yang menarik di awal Pak Harman bahwa di bisnis ini salah satunya tantangan selama pandemi ini kan kalau kita umat Muslim kan ini kan cobaan ya Pak ya. Nah justru tidak membuat kita down, justru menantang kita bagaimana kita bangkit. Ujian justru untuk naik kelas kita. Tadi Pak Harman cerita justru dengan ujian ini beliau memberikan di Paragon memberikan dana CR yang luar biasa, walaupun omset juga kena, tapi ya itulah jadi value perusahaan. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sebenarnya kita pebisnis Pak menurunkan value perusahaan tadi dan kita berkomitmen memegang value itu sehingga bisnis kita itu bisa sustain, bisa berlanjut Pak. Dan kita tetap memegang value itu Pak. Dan kita nggak tergoda dengan yang lain. Kan banyak pengusaha ini Pak ya, apalagi yang masih muda-muda Pak. Wah ada godaan ke sini, jadi tantangan. Ada yang ya namanya pebisnis, sering saya mendapat Pak, namanya pebisnis halal haram hantam. Nah ini kan PPHI ini ya, halal ini kan sebagai campaigner halalnya nih Pak. Nah bagaimana kita meyakini itu? Mungkin pertama Pak Ismoyo dulu saya lihat nih Pak. Bagaimana dari di lokal sendiri Pak dan di daerah tamunya kan bule-bule semua Pak. Maaf kan kadang-kadang kan nggak halal semua yang dihadapi gitu ya Pak ya. Nah tapi Pak Ismoyo kan tetap, saya ini pariwisata, saya pendukung pariwisata halal. Bagaimana memegang value itu yang kuat di dunia bisnis Pak? Kalau bicara di masjid kan yakin ya keimanan Pak, tapi di dunia bisnis kan godaannya luar biasa. Pak Ismoyo gimana Pak sharingnya Pak? Silakan Pak. Ya, jadi Lombok itu unik. Kalau tamu yang datang ke Lombok pasti pertama, dia akan cari alamnya ya, keindahan alam. Yang kedua, mau nggak mau, pasti ada kultur, budaya. Nah, di momen kultur ini, kalau kita tengok di Bali, apa yang mereka dapat di Bali adalah kultur Bali. Dengan pura, dengan adat istiadatnya, seperti perayaan-perayaan keagamaannya itu memang bagian dari Bali. Kita lompat ke Flores, ke NTT. Selain pemandangannya juga yang bagus di Pulau Komodo segala macam, mereka punya kultur juga kan. Di sana ada ribuan juga gereja. Di Bali ada ribuan pura, di NTT ada ribuan gereja. Posisi Lombok ini di tengah-tengah ada ribuan masjid. Sebenarnya itu aja sih. Menurut kita diferensial itu menjadi value add. Sebenarnya kalau dilihat dari kultur, orang akan ngelihat kultur yang berbeda. Saya misalnya main ke Korea, kalau sama dengan kultur di Lombok, gitu bahasanya sama, makanannya sama, there is nothing interest. Jadi ngapain saya harus ke sana gitu ya? Pasti orang kalau bepergian traveling biasanya mencari sesuatu yang berbeda. Dan kalau mereka sudah bicara kultur, akan lebih lama length of stay-nya daripada hanya melihat pemandangan alam. Misalnya kita diving, oke lah diving di 2-3 spot, kita kejar dalam 1-2 hari bisa. Cuman kalau kultur itu interaksi dengan masyarakat, itu bisa akulturasi budaya, bisa nikah bahkan. Iya. Tadi ada beberapa teman guide yang memang akhirnya menikah gitu. Bergabung dua budaya yang berbeda, yang mana yang paling kuat itu yang mempengaruhi. Nah, bicara tentang Lombok itu mayoritas Muslim.
Jadi kita nggak usah perlu ngikut Bali atau ngikut Flores. Ya, Lombok adalah seperti ini gitu. Kita mayoritas Muslim, kita tunjukin bahwa budaya kita seperti ini. Ada Ramadan, ada Idul Fitri, ada perayaan-perayaan sunatan, ada nikahan, semua dengan kultur yang berbeda tentu dikemas dengan baik, akan menjadi atraksi wisata sendiri yang tidak sama dengan tempat lain. Contohnya nih, Islamic Center. Di Islamic Center ada peraturan bahwa setiap kita masuk ke sana untuk laki atau perempuan, dia ada dikasih semacam jubah gitu, yang dipakaikan ke tamu yang tidak menutup aurat. Setelah kita survei kecil-kecilan, apakah kamu keberatan dengan ini? Enggak, saya merasa ada suasana yang berbeda setelah saya pakai ini. Masuk ke masjid, ternyata masjid itu enggak serem, enggak tempat teroris, istilahnya kayak gitu. Ternyata orang sholat itu seperti itu, gitu. Jadi mereka dibiarkan masuk, melihat orang sholat, aktivitas di masjid seperti apa, berkeliling, lihat arsitekturnya, segala macam. Tentu beda dengan pulau seberang, yang arsitekturnya pura, atau pulau seberang lagi yang arsitekturnya gereja, seperti itu kurang lebih, Mas. Jadi pede-pede aja. Yakin kita, dan ada culture-nya juga yang mendukung tadi value-nya tadi ya Pak ya, sehingga kita berbisnis itu value-nya jadi sejalan ya Pak ya. Nah ini menarik, saya menarik. Baik, nanti berikutnya nanti jadi menarik nih Pak, kita lanjut ke bisnisnya. Tapi saya ingin mendengar dulu dari Pak Harman juga bagaimana mengembangkan, kita tahu Paragon kan salah satu value-nya memang tadi bagaimana produk halalnya, dan value halal itu juga ditekankan. Walaupun tetap saya yakin di Paragon pun keberagaman sangat dijunjung tinggi, karena ada teman-teman saya pun yang non muslim pun ada bekerja di situ. Tapi bagaimana value tadi kita kan rahmatan lil alamin ya Pak Harman ya. Nah, bagaimana Islam itu kan menjadi rahmatan lil alamin, dan saya lihat itu memang salah satu contoh nyatanya di Paragon ini. Bagaimana ceritanya dari Pak Harman? Silakan Pak Harman. Ceritanya ya. Mungkin gini, kalau apa namanya, saya lihat gitu ya di Paragon tuh ya memang ketika perusahaan ini dibangun gitu ya, berdiri ya memang ya gimana ya? Ya insya Allah lah, tok lah kita apa yang kita sampaikan ya itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi saya juga generasi kedua ketika bangun Paragon juga bukan Paragon dalam kondisi yang sudah besar ya, saya dalam kondisi mungkin kalau dibanding dulu ya sebelum pandemi, dibanding saya awal masuk, saya udah hampir lebih dari 1000 kali lipat berkembangnya gitu. Dari dulu paling kurang dari 200 orang, sekarang udah hampir dulu sebelum pandemi itu udah 11.000 orang gitu ya. Jadi dari dulu kayak misalnya kayak saya ikut jam kerja, benar-benar ikut jam kerja gitu. Cuti juga ikut cuti gitu ya. Jadi nggak ada privilege gitu ya. Jadi justru malah lebih ini juga gitu ya. Kami ini keluarga kira-kira ke sana, dan ya hal-hal seperti kemarin, ini pandemi, apa yang kita lakukan sebagai Paragon gitu ya? Apa yang kita ini kan ya, kita benar-benar ya kita bantu gitu ya. Ya seperti itu sih CSR gitu Pak Ferry. Jadi mungkin hal-hal seperti itu ya, contoh gitu, itu jadi kenapa jadi value itu akhirnya jadi memang embedded gitu dengan segala aktivitas yang ada. Dan kami juga bukan yang ya benar-benar ya insya Allah mudah-mudahan benar-benar ya bisa, insya Allah bisa jadi yang memang tidak perlu data. Ya maksudnya di Paragon juga banyak sekali dengan multi ras dan semuanya juga memberikan sangat menghargai perbedaan tersebut gitu ya. Dan kami juga profesional juga. Saya juga paling gak suka tuh kalau ada orang di tengah-tengah jam kerja dia sholat duha. Ya kan jam kerja jam 8, duha udah masuk sebelum jam 8 ya kamu harus datang lebih pagi. That's a Muslim yang produktif gitu. Kenapa harus tiba-tiba di tengah? Nah, kira-kira hal kayak gitu tuh di Paragon tuh juga dijaga dengan baik. Kira-kira kesana sih. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Man. Kalau bisa saya tangkap. Ya, Pak Arianto gimana Pak? Ya, saya menarik juga tadi lihat videonya Wardah ini kan dalam 10 tahun terakhir berkembang 16 kali lipat ya.
Mas Arman ya. Alhamdulillah. 16 kali Ya, lipat. ya, Terus ya. kemudian waktu pandemi langsung drop ke 30% omsetnya. Iya. Ya, kalau kita di pariwisata langsung ke nol. Kalau Pak Ismail bilang kalau bisa ke minus kali ya, ya kan. Tapi dalam waktu 7 bulan, bulan ini dari April sampai Oktober udah bangkit lagi sampai ke 70%, ya kan. Iya, iya. Yang pertama mungkin pertanyaan saya yang pertama tuh, bisa 16 kali lipat dalam 10 tahun, gimana caranya? Apa kira-kira kuncinya, kunci keberhasilannya grupnya Wardah ini? Terus kemudian yang kedua, pada waktu pandemi turun ke 35%, terus bangkit lagi sampai ke 70%, kira-kira mau nggak mau kan tetap ya, perusahaan besar, perusahaan kecil sama aja dalam waktu pandemi ini. Karena overhead-nya juga gede, ya kan? Ya kan? Di cash flow udah pasti juga susah, pasti nggak mungkin. Kalau nggak mungkin nggak susah gitu, ya. Nah, kira-kira kuncinya apa tuh bisa cepat gitu? Ya memang kita di pariwisata memang bisnis yang berbeda ya. Kalau Wardah kan masih bisa dikirim pakai Gojek atau apa namanya send aja atau Tiki atau segala macam kan. Kalau apa namanya destinasi atau atraksi kan nggak bisa dikirim lewat Gojek ya atau GoSend gitu. Ya, ya tapi walaupun begitu ya kita mau dengar juga kira-kira kiat apa yang bisa jadi cepat gitu itu menaiknya, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Silakan Pak Arman. Kalau mana ya? Kalau sebelum pandemi kita ya banyak ya, maksudnya fenomenal ya seperti itu. Ya kan kalau ya yang pertama pasti pertolongan Allah itu udah jadi hal yang ini ya Pak ya. Jadi apa namanya jadi punya, tapi saya sih ngerasa juga memang timingnya itu memang pas kami pada saat itu gitu ya, di mana Hijaber muncul gitu, terus kemudian kita juga perbaiki brand dan semuanya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau melihat Wardah itu memang segala sesuatunya itu memang kami kerjakan dalam apa ya, dalam cara-cara yang memang ini gitu Pak, cara-cara yang memang harus begitu kaidahnya gitulah. Dan kami pun sehari ini juga terus belajar terus, kita perbaiki terus gitu. Bahkan kami juga terus injek gitu ya dari pengetahuan dari perusahaan-perusahaan yang memang FMCG global gitu. Jadi kita jadi nggak pernah, kami tuh nggak pernah berpuas terhadap proses yang ada gitu. Jadi terus ditwist gitu, iklannya ditwist, ini ditwist, semuanya, prosesnya, bisnis prosesnya, cara produksinya, kualitasnya gitu. Jadi kalau ngomongin Wardah, misalnya dibilang, kamu cuma jual-jual halal gitu ya, coba di blind test kualitas kita dengan produk yang lebih mahal, itu kita berani adu gitu ya. Jadi terus juga secara branding, secara apa, kualitas iklannya, kalau Bapak Ibu juga lihat bagaimana kami menampilkan citra dan semuanya itu juga semuanya itu. Jadi itu sih Pak, itu jadi memang semua hal yang terkait dengan brand dan semua itu kita juga jalankan gitu ya. Dan banyak yang bilang, wah emang 10 tahun terakhir itu memang melesatnya, tapi Wardah tahun ini kan kita sebenarnya ulang tahun yang ke-25. Jadi sebenarnya ada 15 tahun di belakang yang penuh dengan gambaran-gambaran bagaimana kita ngebuka pasar, meminikan semuanya gitu. Nah, itu yang juga itu kumpulan dari segala semuanya itu gitu. Nah, itu sih momentumnya juga ya kita nggak pernah tahu kan kapan gitu ya, tapi ya saya selalu bilang gitu sih. Selalu bilang kan kesuksesan itu adalah pertemuan antara kemampuan dengan waktu gitu ya. Nah, cuman kan masalah kita nggak pernah tahu tuh waktunya tuh kapan gitu. Tapi saya selalu yakin kalau kita selalu meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Nah itu insya Allah kita nanti
waktunya itu dan jalannya tuh kebuka gitu. Nah itu aja sih. Setidaknya kalaupun kita udah berusaha tapi waktunya nggak ketemu, ya kalaupun kita mengakhiri di dunia, setidaknya tidak mengakhiri dengan menyesal karena kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi kan yang paling menyesal ketika waktunya ada kita nggak mampu. Nah itu kan paling ngenes ya Pak. Waduh, kalau tahu kayak gitu agak lakukan itu sih. Terus kalau tadi kenapa recovery-nya, yaitu memang Pak kita tuh gimana ya, kita terus sama sih Pak, kita juga beberapa channel gitu ya Pak Arif, kita liatin kalau toko-toko di pasar udah ditutup dan semuanya, apalagi depstore dan mall, waduh itu udah sewa jalan terus semuanya ini. Nah tapi ya itu Pak, kita ngeliatin lagi di apa namanya di kabupaten per kabupaten, kita liatin satu persatu ini, oh ini masih bisa, oh kita genjot ini masih bisa, kita coba fokuskan di sini gitu. Terus beberapa produk oke, dekoratif kurang baik, tapi yang di skincare yang lainnya face care dan itu masih oke, kita coba dorong gitu. Terus kalau nah ini juga menarik, ternyata kalau lagi perusahaan lagi baik gitu ya, memang kan lemak-lemaknya itu nggak kerasa gitu. Jadi memang kemarin itu kita ketat banget itu semuanya sampai pengeluaran berapapun itu harus tanda tangan CFO gitu. Jadi wah kreatif. Jadi ya ada lagi budget ini semuanya tembus dari perjualan ini. Nah itu mulai kelihatan tuh taksi apa semuanya ini gitu ya. Nah, jadi itu penghematan itu ternyata cost ratio kami malah jadi justru membaik sekali tuh di itu sih Pak yang jadi apa pelajaran gitu, gimana memegang cash itu adalah satu hal yang sangat margin udah kita nggak pikirkan Pak, terus sama barang-barang kita mulai barang yang overstock kita juga mulai supaya kita cairkan supaya operasional bisa berjalan terus gitu. Itu sih. Ini jadi menarik juga Pak dari yang disampaikan Pak Harman barusan, bahwa selama pandemi ini semua pengeluaran kan kita pantau ketat. Saya rasa hampir semua perusahaan juga melakukan itu. Program efisiensi menjadi unggulan ya Pak ya. Dan ini menjadi kadang-kadang menjadi kesadaran buat kita Pak, terutama buat para CEO, business owner lain, Pak Riyatu juga nanti mungkin bisa sharing. Ternyata dengan hemat segini kita bisa loh menjalankan operasional tetap optimal gitu ya Pak ya. Karena banyak yang sadar. Saya juga banyak sebagai konsultan kan saya juga banyak bercerita dengan teman-teman. Selama ini kita bisa loh Pak, dengan tadi cost ratio segini aja kita udah bisa bagus juga performance kita. Nah ini mungkin Pak kan tadi Pak Riyatu bilang bahwa di balik kesulitan tuh ada ini berkah juga buat kita. Ini jangan-jangan buat para CEO, business owner juga akhirnya menyadarkan juga kita bagaimana operasional kita yang efisiensi itu bukan berarti pengetatan dan mungkin menghilangkan hak-hak lain juga dari karyawan kita, tapi bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kinerja yang lebih baik juga, itu ya Pak Harman ya. Pak Harman juga merasakan hal yang sama Pak selama ini ya Pak? Benar sangat. Jadi justru kita tuh kita memang tidak mengurangi apa yang diberikan ya, mungkin ya tergantung, misalnya kalau transport apa kan karena WFH jadi ya tentu berkurang nggak kita berikan, tapi yang lainnya kita nggak lakukan. Tapi kita tuh misalnya di pabrik kita gunakan sarung tangan untuk medis, ternyata sarung tangan medis itu kan dipakai di orang nyapu masih pakai sarung tangan medis, ini pakai sarung tangan, waduh ini gimana gitu kan, kita coba edikan gitu, itu udah ada penghematan setahunnya kemarin hampir 1 miliar sendiri tuh. Kita kadang-kadang main pakai aja gitu kan. Kita pakai coba durasinya kita perpanjang, jadi orang ganti-ganti, apa tahu macam-macam deh Pak. Bener sampai ibarat oli netes aja kita beresin kali. Bener Pak. Nah ini memang berkah, mungkin kalau berkah enggak ya, pelajaran juga kita dibalik ini coba bahwa kita manajemen bisnis kita juga, terutama buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin baru merintis usahanya, dan ini langkah-langkah yang besar dari sekarang kita bagaimana melihat tadi cerita Pak Harman bagaimana cost ratio kita perhatikan. Sebenarnya prinsipnya menyimpan cash flow ya Pak ya, tabungan istilahnya kalau bahasa sederhananya kita berbisnis itu juga perlu untuk mendukung operasional kita juga. Pak Rianto ada mau sharing tambahan juga Pak Rianto? Iya, saya mau tanya juga Pak Ismoyo nih, pengalamannya gimana tuh Pak Ismoyo? Gimana teman-teman juga di Lombok tuh? Karena kan relatif pemasukan memang utamanya kan dari pariwisata ya kita ya di Lombok ya. Iya.
Gimana survive-nya? Gimana survive-nya dan terus gimana rencana bangkitnya nih? Ya, kalau kita lihat perbandingan dengan Bali, sebenarnya Bali yang lebih parah Pak Parianto. Dibanding Lombok, Lombok masih bisa banyak petani, masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dikerjakan sama mayoritas penduduknya. Kalau nggak benar-benar tergantung 100% dari sektor pariwisata, beda dengan Bali ya. Cuman saya senyum-senyum sendiri gini. Jadi teman-teman guide ini kan biasa pegang setir lah. Jadi masalah pandemi gini tinggal banting setir lagi ke tempat lain gitu. Ada yang jualan nasi kebuli, ada yang jual macam-macam, jual hand sanitizer, jual apa namanya masker segala macam Pak Parianto. Jadi kreatif semua nih teman-teman guide, teman-teman driver. Alhamdulillah. Saya belum dengar nih, alhamdulillah yang kelaparan atau apa WhatsApp minta beras dong gitu, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, jadi memang Bali yang lebih parah ya, karena memang 100% dari pariwisata ya. Ya, betul. Saya ada beberapa kolega di Bali, memang mereka hancur benar-benar kolaps yang nggak masuk akal bagi mereka gitu. Ada juga yang saudara istri gitu ya, dia cerita ya dia kolaps gitu, betul-betul kolaps. Mobil misalnya ada banyak ya unit mobilnya, ada beberapa yang nggak bisa kebayar, harusnya dia lepas dengan harga murah. Mobil-mobil mewah, segelas Innova Ribbon pakai jualan kerupuk, jualan apa di pinggir jalan di Renon. Saya sempat ajak keluarga berlibur ke sana karena saya sewa villa seharinya itu cuma 400.000 yang harga pasarannya 3,5 juta, 4 kamar dengan private pool. Itu kan sehari 4,5 juta di Seminyak. Saya cuma bayar sekitar 450.000 per malamnya. Saya lihat kondisi di Seminyak itu sama sekali nggak ada orang. Warung-warung tutup, parah sekali. Ya kalau di Lombok nggak terlalu. Di PHK ya, ada beberapa hotel baru seperti grupnya, lupa saya, baru launching itu ada mungkin private grupnya villa. Ini gitu Pak, karena kita akan muncul di YouTube nih Pak, jadi agak ini kita grup ini gitu aja Pak ya. Jangan ya. Jadi kurang lebih, jadi dia baru launching pandemi. Jadi sekarang cuma ada GM sama ship engineering aja. Jadi dua-duanya itu kerjanya nyapu katanya. ini apa namanya private villa yang harga jual per malamnya 4,5 juta lah, sekitar segitu. Baru launching langsung pandemi. Saya ketemu sama GM-nya, ngobrol, ngopi. Dia bilang saya sekarang kerja cuma berdua, yang lain dirumahkan tanpa digaji, tapi nanti saat pandemi ini selesai, mereka akan direkrut lagi tanpa tes. Jadi sudah ada jaminan, udah tinggal masuk aja gitu. Tapi nggak digaji selama ini gitu, dirumahkan tanpa digaji. Unpaid leave ya. Ini tantangan memang luar biasa sama pandemi ini Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa bangkit kembali nih Pak. Amin. Dari pandemi ini. Saya juga hal senada juga cerita minggu lalu sih juga. Kita juga di webinar ini banyak yang menyampaikan perasaan dan tantangan serupa tuh Pak dari teman-teman pelaku usaha di bidang pariwisata juga. Saya ingin mengundang Ibu Nini, manajer haji dan umroh dari Kanomas, salah satu travel agent yang besar di Indonesia, penyelenggara haji dan umroh yang sudah ya bertahun-tahun lah cukup ini ya Bu ya, dikenal banyak orang di Indonesia ini. Nah beliau kan juga cerita, wah umroh Arab Saudi menutup berapa bulan kemarin, wah itu banyak jamaah ini yang akhirnya duduk diam, yang harus dipulangkan udah nyampe di bandara, dan kabar-kabarnya sebentar lagi udah dibuka ya Bu Nini ya. Nah Bu Nini ada komentar dari topik kita malam ini Bu Nini, silakan Bu Nini. Iya, pertama saya mau kasih selamat nih ke Pak Ismoyo, di saat kita nih travel, hotel semua lagi tiarap. Untuk industri kopi sekarang kayaknya lagi bangkit-bangkitnya ya, banyak orang galau. Banyak orang galau, dikit-dikit ngopi, terus banyak kerja di rumah, otomatis produksi untuk kopi pasti akan meningkat tajam ya Pak Ismoya ya. Amin. Nah, amin Bu. Kalau boleh nanti boleh di-share Pak, mungkin ada harga khusus gitu buat teman-teman PPHI. Karena saya yakin teman-teman di sini kayak kami gitu ya. Kami kan juga misalnya ada Al Jazeera, itu kan bisa juga nanti
masukin kopinya kayak gitu. Dan beberapa teman juga punya kedai-kedai kopi, mungkin dari kopi asli dari sana itu bisa bersinergi gitu Pak Ismoyo. Siap, bisa Kalau banget saya Bu. lihat orderan kopi memang kebanyakan Gojek itu udah 80% itu Pak. Iya, iya. Karena saya lihat sendiri kayak saya di rumah kerja banyak WFH, anak di rumah. Itu yang namanya misalnya order kopi Kulo atau kopi apa aja, kopi Buya, itu bisa 2-3 kali, Pak. Jadi jasa yang sekarang nggak mati itu kopi sama pengiriman. Ini kan juga potensi juga kita Bu, ya kan? Ya. Bapak Ibu yang punya travel agent dan juga lain, dan Pak Rianto punya hotel juga bisa bikin kopi di depan misalnya Bu ya. Nah, kita udah bisa melihat ini semua. Buka outlet Wardah, punya ini kopi juga. Wah, ini kan kita mencari tadi. Kalau dalam prinsip investasi kan jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Nah, ibaratnya begitu ya. Nah, kita juga punya saku-saku yang lain. Gitu ya Pak Ismo ya. Betul. Mungkin ada wacana gitu nanti Pak ya. Boleh Pak ya. Ya nanti di Soto ada toko bisa jualannya Wardah. Kemudian kopi, untuk Wardah juga, kebetulan saya dari mulai gadis sampai nggak gadis lagi itu pakai Wardah nih Pak. Biasanya kan memang kalau saya beli biasanya pergi ke mall atau memang ke tempat-tempat pasar kosmetik ya. Nah dengan pandemi ini kan nggak ada. Nah kebanyakan akhirnya kita beli online gitu Pak. Nah, kalau misalnya memungkinkan juga, Pak, kayak Wardah kan produknya saya lihat banyak banget tadi ya. Banyak banget. Misalnya disinergikan juga dengan banyak kegiatan dari anggota kita. Contoh saya sendiri aja, misalnya kan kalau nanti nih bisnis sudah jalan gitu ya, Pak ya. Kita setiap hari Sabtu itu selalu ada manasik. Yang diikutin itu nggak kurang dari 100 orang. Dan kita ada di Al Jazeera Lounge meeting sendiri yang di Polonia itu bisa muat sampai 500 sampai 1.000 orang sebenarnya. Nah, hal-hal yang mungkin bisa disinergikan, ada harga-harga khusus kayak reseller dan lain-lain gitu, Pak. Ya, insya Allah Bu Titi siap. Terima kasih banget loh ini ya. Ya, betul. Terus saya juga mau update untuk teman-teman pengusaha nih yang biasanya pergi. Nah, kalau sekarang ini kan kita untuk penerbangan domestik kita hanya rapid ya Pak ya. Nah, kalau kita untuk keluar itu kan biasanya kita diminta untuk PCR. Nah, untuk negara-negara tertentu memberlakukan PCR itu masa berlaku dari PCR dalam artian sekarang PCR terus masuk ke negara yang bersangkutan harus maksimal 48 jam. Jadi misalnya contoh nih saya mau ke Dubai, PCR-nya misalnya saya berangkatnya besok berarti harus hari ini. Karena kalau misalnya yang sudah 3 hari lalu atau 4 hari lalu itu sudah expired untuk masuk ke Dubai-nya gitu. Jadi ada banyak negara yang memberlakukan gitu. Nah, alhamdulillah kayak sekarang nih PPHI juga kerjasama dengan laboratorium dan Accor Group. Jadi untuk PCR di Jakarta dan nanti ada beberapa wilayah di Indonesia, ada 20 kota ya Bapak Ibu. Karena Accor memang ada di seluruh Indonesia. Jadi biasanya kalau kita PCR itu harus ke klinik, kemudian ke rumah sakit, tapi kita PCR-nya pergi ke hotel. Nah untuk Jakarta, kita saat ini baru ada di Jakarta Barat, kita baru akan persiapkan nanti di beberapa titik. Itu di Pullman ya, dengan biaya PCR 880.000. Nah, sudah ini sekarang Ibu ya? Belum PPN. Iya. Nah, kalau nanti ada yang ya kalau yang ke istana biasanya suruh PCR, tapi PCR-nya itu yang swab antigen. Nah, Bapak Ibu juga untuk info aja, kalau PCR antigen ini kita malah was-was karena antigen itu lebih ke antibody. Jadi kita cuma batuk pilek udah pasti reaktif. Gitu. Tapi tidak mendeteksi COVID sebenarnya. Nah, itu yang sekarang ini banyak tiba-tiba wah COVID, padahal dia pakai swab-nya itu swab yang antigen lebih ke antibody. Kalau kita mau ke misalnya ke Istana Negara swab yang antigen padahal cuman meriang biasa belum COVID itu udah pasti positif reaktif.
Nah, itu bahayanya. Ini Jadi ya, lebih ya. bagus Yap. PCR yang benar-benar swab test COVID gitu. Dan kalau di PPHI udah dijamin itu, karena kita kerjasamanya dengan grup besar juga. Iya. Dengan Bu Mami Resto. Persiapan untuk umroh ya Bu ya. Nah, ini perlu diulang lagi Bu. Umroh kapan Bu? Bukannya Bu? Bu Nini. Umroh sudah dibuka ya dari beberapa minggu lalu, tapi khusus untuk warga Saudi. Dan itu pun dengan ketentuan khusus, kemudian ada aplikasi khusus yang harus di-download oleh para jamaah umroh. Itu ada aplikasi-aplikasinya, nanti @marna dan lain-lain. Nanti bisa saya share di grup PPHI. Baik. Gitu. Baik. Makasih Bu. Kalau untuk Indonesia pengumumannya nanti Mas tanggal 1, sabar ya. Tapi kan tetap Ibu ya, buat anggota PPHI dan Bapak Ibu yang hadir sekarang, kontak Bu Nini harga khusus ya Bu ya. Jadi nggak Bu Nini aja minta harga khusus ke Pak Harman nih Bu Nini. Kita kan mau berangkat bareng insya Allah. Kalau 2021 insya Allah nanti udah nggak ada batasan. Nanti imam besarnya ketua kita. Siap. Jadi Bapak dan Ibu, umroh buka, nanti kita minta harga khusus juga ke Bu Nini. Ingat, Kanomas Tour ya Bu ya. Insya Allah. Harga net aja, yang penting kita bisa jalan bareng. Doa bareng supaya makmur bareng. Amin Bu, terima kasih Bu Nini. Terima kasih banyak. Iya. Ini luar biasa. Tadi Pak Arief juga sudah mencatat Bu Nini. Ini potensi luar biasa nih. Ketika Manasik nih, kita juga adain beauty class untuk para calon jemaah umroh, jemaah haji dengan produk warna. Ini luar biasa. Di launch-nya Al Jazeera punyanya grup Kanomas ya Bu. Terima kasih Bu Nini. Pak Arief juga tadi saya langsung, wah ini bisa di follow up nih Pak. Tiap minggu 100 sampai 500 orang loh Pak yang Manasik di grupnya Bu Nini Pak. Potensi luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, ini juga di chat ada pertanyaan nih, Bapak dan Ibu. Ibu Ratinana dari IAIN Bengkulu. Di Bengkulu ini beliau kepala lab haji dan umroh. Tadi kan juga dosen dan memiliki teman-teman mahasiswa. Kalau dari Paragon kan tadi udah ada potensi-potensi bisnis ya Pak ya, bisa dikembangkan juga nih. Nah kalau dari Pak Ismoyo juga tadi yang belum terjawab nih Pak, bagaimana kita memulai bisnis kopi tadi nih Pak? Kalau travel kan kita udah terjawab nih Pak. Nah kan kopi kalau dari teknisnya iya, tapi yang menjadi pertanyaan besar Pak, kalau teknis kan bisa bekerja sama dengan petani, gampangnya begitu ya Pak ya. Tapi kan menjadi PR besar Pak, bagaimana kita mencari market yang tadi Pak? Kan Pak Ismoyo tadi bercerita karena dari Korea dan ini, nah itu kan susah sebenarnya Pak buat kami yang pemula gitu. Nah, juga nanti hal yang sama, nanti kalau Pak Harman juga bagaimana kita mencari market ini sehingga Paragon bisa besar. Tahu aja marketnya akan bisa seperti ini. Nah, bagaimana sebenarnya kita cara membaca market dan bagaimana kita membidik market yang tepat itu. Mungkin Pak Ismoyo dulu, silakan Pak Ismoyo. Siap. Jadi kalau yang kasus Korea itu kasus beneran. Itu guide. Guide Korea. Korea aja kebetulan punya perusahaan kopi. Jadi takdir dari Allah yang menemukan mereka. Kodo dan kadar jadi itu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa nolak takdir dari Allah, gitu kan. Yang kedua, bisnis kopi itu sebenarnya suka dulu deh minum kopi gitu. Jadi begitu diskusi lancar biasanya akan nyambung. Prinsip saya gini, kalau saya suka mau bisnis saya mesti cinta sama produk itu dulu. Prinsip saya sih gitu. Saya senang traveling, saya kuliah wisata ya di Udayana gitu. Alhamdulillah punya usaha travel. Saya suka ngopi. Dari tadi prinsip nyari supaya gimana ngopi enak yang hemat, ya udah akhirnya ketemu lubangnya di situ. Jadi simpel aja sebenarnya Mas. Kalau bisnis yang gagal banyak, tapi nggak enak cerita di sini. Bisnis yang gagal tuh banyak sekali. Tapi ini yang mulai kelihatan ada hasilnya ya, alhamdulillah ini gitu. Saya cerita dikit deh Pak Parianto. Sebenarnya saya juga jualan jeruk Pak Parianto. Oh gitu. Omset iya baru mulai, alhamdulillah baru berapa bulan aja udah berapa ton gitu. Iya sudah luar biasa gitu. Saya hampir menguasai pasar jeruk pasarnya jenis tertentu di atau luar Pak? Di Lombok, hanya di Lombok. Jadi saya jadi kasusnya gini, ada teman travel di Malang. Dia pandemi kan shutdown. Kontak-kontak, say hello, kamu apa, bisnis apa sekarang? Saya jual jeruk Mas, gimana Mas? Oke dah, saya coba kamu jeruk apa tuh, kirim dulu 200 kilo, kirim dulu berapa sekarang. Ya alhamdulillah hampir 1 ton lah kita sebulan. Bisnis yang di luar kopi ya tadi, karena saya kontak-kontak teman-teman travel yang di Malang gitu.
Jadi sebenarnya potensi ini luar biasa seperti yang Bu Nini bilang tadi, mau order kopi ya monggo, tetap ada stoknya gitu insya Allah. Dan dengan teman-teman di grup travel itu jadi grup jualan, ada 1.000 sekian ya teman travel saya yang beda-beda grup ya, dari grup PPHI dan lain sebagainya. Mereka pada jualan macam-macam. Itu sebenarnya potensi untuk kita kolaborasi. Ya kita nggak tahu jalan rezekinya dari mana. Coba aja dulu, mulai aja dulu gitu. Luar biasa semangatnya, motivasinya Pak Ismoyo. Coba aja lu jalani dulu ya Pak ya. Ini mencari market kita mulai dari kecil perlahan. Jatuh bangun dalam bisnis itu adalah hal yang biasa ya Pak Ismoyo. Nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Saya jualan beras juga. Terus terang saya jualan beras juga, saya bawa. Ada orderan kecil ya, saya bawa pakai motor. Teman-teman nanya, kok sekarang jual beras? Saya jual apa aja, saya bilang. Jangankan beras, kamu butuh apa? Saya bilang, butuh sayur, saya bisa. Butuh lobster, saya ada harga murah. Saya bilang, bukan beras aja. Saya bilang gitu. Benar, Pak. Luar biasa semangatnya. Ini yang kita butuhkan, Pak. Ini yang kita sebut dengan menyebarkan semangat optimisme di tengah pandemi ini, Pak. Cerita-cerita sepertinya yang memang kita butuhkan supaya teman-teman pelaku wisata yang lain juga bersemangat seperti Pak Ismoyo ini hendaknya, Pak. Terima kasih Pak Ismoyo, seri yang luar biasa. Saya beralih ke Pak Harman tadi, Pak. Bagaimana Pak kita kalau Pak Ismoyo kan, wah ini buat pemula kan bagus Pak. Coba ini, coba itu dulu. Nah, bagaimana kita juga bisa nanti kan kita ingin cita-citanya sebesar Paragon juga nih Pak. Nah, bagaimana kitanya membidik market yang tadi perlahan besar naik 16 kali lipat seperti tadi. Ada tips dan triknya Pak. Kalau saya tanya rahasia kan nggak mungkin dibagi ya Pak ya. Jadi saya tanya tips dan triknya bagaimana Pak? Gitu Pak Harman. Silakan Pak Harman. Sebenarnya sih kalau rahasia juga nggak apa-apa dibagi. Kalau saya sih persis ya tadi Pak Ferry ya, apa sih yang nggak lebih penting daripada konsumen gitu ya. Jadi konsumen ini memang yang paling penting yang kita harus benar-benar paham gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun juga saya masih turun ke pasar gitu ya, saya ketemu pemilik toko di pasar, ketemu konsumen gitu, supaya nggak hilang tuh taste-nya tuh nggak hilang gitu. Apa sih yang sebenarnya dimiliki sama apa sih yang diinginkan sama konsumen, dan konsumen itu jadi satu hal. Bahkan kalau ini kita lagi susun nih bisnis proses, jadi justru memang COVID itu bikin banyak tobat juga nih. Jadi kita kan lagi susun lagi nih bisnis proses. Mungkin kan Pak Ferry kalau bisnis proses ISO apa kan diawali di tengah gitu ya, tengah proses awal. Jadi kalau bisnis prosesnya Paragon, Pak Ferry, itu tengahnya konsumen, semua direktorat tuh menuju ke sana. Jadi benar-benar konsumen sentrik. Itu yang jadi jelas ya Pak ya, iya menarik. Sentriknya sampai ke arah yang sangat sistematis ya. Jadi bukan sekedar ini gimana nih kita sistematiskan juga. Di Paragon sampai hari ini juga kita bikin sebuah departemen khusus yang namanya Consumer Market Insight, yang dimana kita sampai ngerti sebenarnya, sampai ngelihat iklan tuh gimana, ini gimana, itu kan ya insya Allah udah sangat expert gitu ya. Tapi kalau dilihat ya sederhananya sih pada prinsipnya, kalau saya sih ngelihat ya bisnis itu memang panjang kan ya Bapak Ibu, mungkin udah lebih ini, saya juga baru sadar kalau oh ya ternyata saya di Paragon pun udah tahun ke-19 gitu ya, dan saya mulai benar-benar ke Surabaya gitu, jualan Wardah benar-benar dari nol, tawarin ke toko satu-satu, saya ngebukain gitu, benar-benar ditawarin ke Pasar Turi, kemana ini, bahkan kalau ke Surabaya saya masih bisa naik land keliling, walaupun saya orang Jakarta, saya di Surabaya saya bisa naik land keliling sampai ke Malang, naik bison, kalau dulu zamannya naik bison. Nah jadi ya begitu, ya itu harus semuanya dijalani, terus fundamental cerita-ceritanya ya, bisnis proses apa, termasuk juga Pak Ferry, saya waktu itu belajar supply chain dari PPM. Terima kasih Pak Harman. Saya bingung nih gimana nih, waduh, udah alhamdulillah udah ada orderan gini-gini, ya udah belajar PPIC, saya ikut kelas di PPM gitu kan. Iya. Seminggu belajar gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah cerita-ceritanya. Baik, mungkin satu lagi Bapak, mungkin saya jadi baru keinget tadi pas boleh, cerita Pak. Bu Ninik ini. Untuk travel ya Pak, jadi kemarin tuh saya tuh baru ada salah satu travel itu bisa bekerja sama dengan salah satu dan masih ada untungnya, padahal kan dia kan travel ya, Jakarta Bandung itu kan ya termasuk lumayan ini ya, lumayan shuttle bis gitu ya Pak ya, kan? Overland ya.
Ini masih nitipin, yang mungkin saya sebut ya kayak Tiki apa-apa tuh masih nitipin barang, JNE itu masih nitipin barang ke dia dan masih bisa ada yang lagi diambil untuk diantar lagi gitu. Itu tuh masih bisa ada Transportasi ya, margin lebih ke gitu. transportasi ya Pak ya. Transportasi benar Bu Lili. Jadi Masih juga, Pak, masih. Masih Justru ya, transportasi kalau menurut saya sekarang juga bagus. Karena betul. orang mau naik umum takut, kedua nggak ada. Jadi memang banyak teman-teman yang mendapatkan orderan keluar kota dan lain-lain. Bahkan dulu waktu PSBB Jakarta aja kayak travel yang misalnya di Semarang, di Solo, bisa dia lolos sampai Jakarta tanpa ada ini. Oh saya lewat jalan tikus sampai seperti itu. Jadi lebih pinter travel Pak untuk saking untuk bertahan hidup. Akhirnya dia bisa lolos PSBB yang ketat gitu. Jadi tantangan memang potensi-potensi yang tadi. Baik. Ini menarik tadi yang disampaikan Pak Harman dan juga Pak Ismoy. Kalau dari Pak Ismoy tadi bilang yang penting jadi pebisnis itu kita Pak ya konsistensi ya Pak ya. Kita coba ya jangan takut gagalnya dulu. Ya risiko memang kita pertimbangkan ya Pak ya. Tapi jangan mau gerak aja udah takut gagal guys. Ya risiko tetap kita kaji gitu. Tapi kita harus action gitu dan kita membaca pasar itu ya dengan terjun. Bahkan Pak Harman bahkan aja ibaratnya udah besar bisnisnya ya masih harus terjun ke lapangan. Kenapa? Karena konsumen itu perilakunya berubah ya Pak ya. Karena konsumen itu dinamis dan kita harus mengikuti, harus tahu nih bagaimana perkembangan dan apalagi kalau di industri kosmetik ya Pak ya, kan trennya itu sangat cepat. Ya. Persaingan sangat tinggi dan trennya sangat cepat. Jadi kita perlu Bapak dan Ibu bagaimana tadi customer centric insight yang luar biasa. Kita memikirkan konsumen, perilaku konsumennya kita perhatikan, apa needs-nya, apa want-nya, apa keinginannya, apa kebutuhan itu yang kita perhatikan supaya bisnis kita tetap bisa bertahan, berkembang lebih baik juga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tanpa terasa waktu sudah lewat dari jam 9. Nah, saya masih ada lebih kurang 7 menit lagi, 10 nanti kita akhiri dengan foto bersama tentunya. Kalau ada yang masih komentar Bapak dan Ibu yang lain silakan 1-2 orang masih bisa berkomentar langsung, boleh. Selain nambahin dikit Mas Noveri. Ya, Bu Nini. Ya, di sini kan saya lihat banyak teman-teman saya juga nih ada Pak Hasan dari Dharma Wisata, ada Bu Endang, ada Pak Hasim, itu semua sebenarnya senior-senior juga nih. Nah, mungkin bisa nanti dari teman-teman yang lain di seluruh Indonesia bisa diajak, ayo kita masuk PPHI. Karena di samping kita dapat semangat baru, bisnis baru, rezeki baru, networking baru nih. Bahkan PPHI kita kenapa itu ada logo ISEF. Nah, ini kan event internasional yang memang diikutin 48 negara Bapak Ibu. PPHI ada loh di situ. Bapak Ibu kalau misalnya cek di isef.co.id itu bawah pasti ada PPHI dan seluruh jajaran pemerintah dan asosiasi lain. Asosiasi lain nggak ada teman-teman, Asita, Astito nggak ada, PPHI ada loh internasional. Nah, bahkan juga produk-produk dari Bapak Ibu bisa dijual di situ karena kita punya booth sendiri gitu. Jadi ada exhibition, kita punya ruangan sendiri namanya Muslim friendly ya. Kalau nggak salah itu. Nah, nanti bisa cek ada travel agent, ada hotel, ada makanan, ada souvenir. Udah kayak ini Pak, kayak yang biasa Indonesian Fashion Week itu. Jadi nggak kalah. Biasanya Wardah kan booth-nya paling keren gitu ya. Nah, di sini PPHI booth-nya paling keren. Nanti bisa diisi teman-teman semua, ada seluruh industri. Baik, benar. Terima kasih Bu Ninik. Ini benar. Ini pengurus DPP yang luar biasa kalau begini semangatnya ya. Selalu promosinya ini. Nah, salah memang bagian promosi nih Bu ini ya Pak ya. Jadi memang Pak Harman, Pak Ismoy dan Bapak Ibu hadirin sekalian, memang saat ini kita ada disebut dengan Indonesia Syariah Economy Festival yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Memang resmi dari pemerintah Indonesia. Jadi memang seluruh bisnis di bidang ekonomi ya, ekonomi di bidang syariah itu ada. Kalau tahun lalu kita bikin acaranya di JCC yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Jadi untuk pariwisata, nah itu diberikan kepada PPHI pengelolaannya. Nah, untuk tahun ini pun juga Pak Arman dan juga Pak Ismoy kita insya Allah akan menyelenggarakan Indonesia Halal Tourism Summit yang kedua. Insya Allah kita adakan tanggal 29
Oktober nanti, hari Kamis tepat pada Maulid Nabi. Nah, jadi acara akan dibuka tanggal 28 Oktober rangkaian ISEF ini oleh Pak Jokowi, oleh Presiden. Tentu sekarang semuanya secara virtual jadinya kita lakukan. Tanggal 29-nya kita mengadakan summit, akan ada kita berbicara soal tren pariwisata. Tentunya yang Muslim friendly, yang halal di dunia ini. Dari 3 pembicara kita yang luar biasa, satu dari Inggris ya Pak Rianto ya, dari Amerika, ya, dan juga dari Singapura. Ini lembaga-lembaga, ada lembaga riset, lembaga pelaksana pariwisata dan yang lain juga. Nanti kita bersama-sama nanti akan berdiskusi. Karena prinsip kita di PPHI Pariwisata Halal ini Bapak dan Ibu kan kita sesuai dengan Islam Rahmatan lil Alamin, kita berjamaah. Jadi memang untuk jadi keanggotaan PPHI tadi Bu Nini telah sempat promosikan juga Bapak dan Ibu, tidak hanya pelaku pariwisata Bapak dan Ibu. Kalau saya ini kan dari akademisinya, dari bisnis konsultan akademisi juga bisa bergerak ke sini. Kenapa? Karena kita bersama-sama menggerakkan nih Pak, menggerakkan ekosistem. Bahwa masa Indonesia sebagai Muslim terbesar di dunia, lah di kita sendiri kan yang namanya kehidupan syar'inya, bagaimana kita tentang tadi berwisata halal, yang Muslim friendly, bisnis halal. Nah ini coba kita dukung bersama-sama nih. Tentu juga dengan dukungan Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh individu Bapak Ibu pegiat wisata atau Bapak Ibu penikmat wisata. Tapi saya pengennya wisata yang memang ramah Muslim nih. Makanan halalnya ada terjamin. Nah, ini yuk sama-sama kita berjuang di PPHI. Kita menyemarakkan, ini bagian dari dakwah kita juga bersama. Mungkin ini temannya Bapak dan Ibu. Dan juga untuk bincang santai ini insya Allah kita adakan setiap minggu. Untuk tadi menebarkan optimisme. Jumat malam nanti minggu depan kita Jumat malam dengan tema baru kita namanya Fridays Knock Talk. Ya, Fridays Night Talk nih. Jadi gimana coba nanti nanti kan road to yang internasional nih Pak Harman ya. Nah, jadi perlahan-perlahan kita coba nanti semakin bergerak secara internasional juga. Tentu dari dukungan Bapak Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami sangat mengapresiasi. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan, jaga jarak dan jaga imunitas tubuh kita Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa tadi olahraga, minum kopi supaya nanti kita juga bersemangat di hari ya Pak Ismo ya. Ya, pakai hand sanitizer mereknya Wardah gitu ya Pak. Dari Paragon ini semuanya. Pak Ismoyo terima kasih banyak kehadirannya dan sharingnya malam ini Pak Ismoyo. Pak Harman terima kasih banyak Pak, luar biasa telah berkenan hadir pada malam hari ini. Untuk penutup kita Pak Rianto boleh closing remark-nya Pak, silakan Pak. Ya, luar biasa, terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan nih Mas Harman, juga salam sama Bapak dan Ibu ya. Kita udah di PPKM lagi, dulu kan Mas Henry semuanya udah jadi dokter sekarang. Tapi kita sama-sama generasi kedua. Kalau Mas Haris tuh generasi ketiga dia. Ya, iya benar. Jadi kalau nanti juga mau bergerak ke kan ada mau diversifikasi ke hotel ya, udah ada hotelnya juga di Tanah Datar ya, kalau nggak salah ya. Sempat ada. Itu ini Pak Ibu Nur di Padang Panjang coba bikin ini Pak pemberdayaan, jadi kantor Muhammadiyah dijadikan ada hotelnya di bawahnya untuk membiayai operasi Muhammadiyah. Oh iya, bikin semacam CSR lah ya. Tapi kalau untuk yang bisnis juga masih bisa tuh, untuk bisa diversifikasi ya, kita juga ada ini. Tapi kembali kepada event ini yang sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mas Harman, Pak Ismoyo, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semua yang telah menyemarakan, juga utamanya nih host kita Pak Ferry, Bu Nini, ya Mas Haris yang sudah serius sekali, Pak Bagus, Mas Rifai, ya. Ini ada Pak Hasan juga nih, waduh luar biasa, Pak Hasan. Dia ketua Indonesia Saudi Arabia Business Council. Terima kasih Pak Hasan sudah kehadirannya. Ya jangan bosan Pak, Insya Allah minggu depan kita hadir di Jumat dengan judul yang agak lebih santai lagi, namanya Friday Night Talk.
Ya, kalau misalnya di Amerika itu ada Saturday Night Live, nah kita ada Friday Night Talk. Jadi kalau Friday Night kan udah pasti santai ya, dan juga harinya hari berkah, insya Allah. Jadi sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, yaitu Jumat depan tanggal 16 Oktober. Ya, insya Allah kita dapat nuansa baru lagi, yaitu pembicaranya dari ini retail yang terbesar halal. Jangan itu dulu. Ini dulu Pak, jangan dibocorin dulu ya. Gitu. Jadi ini upaya kita untuk bisa benar-benar membangkitkan semangat optimisme bahwa itu kewajiban kita adalah ikhtiar. Nah, insya Allah bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Dan jika kita tetap berikhtiar, istilahnya ikhtiar kita itu akan juga dihitung sebagai ibadah kita. Ya, jadi kita itu sebagai Muslim adalah pengusaha yang tidak pernah merugi. Ya, jadi ini yang kita harus yakini dan tetap optimis. Ya, yakin dengan Allah bahwa kalau kita bertakwa pasti akan dipenuhi kebutuhan kita semuanya. Demikian mungkin itu saja. Amin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rianto, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Terakhir kita akan foto bersama. Silakan, boleh saya undang dibuka kameranya Bapak dan Ibu. Kita foto bersama. Insya Allah nanti akan kita posting juga di web kita dan juga di sosial media kita, dan akan kita kirimkan juga ke media nasional juga, nanti akan kita bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh 1, 2, 3 senyum. Kita ada 2 slide. Boleh yang kedua 1, 2, 3 lagi Bapak dan Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nih terlalu buka, nih banyak ternyata saudara-saudara kita semua di anggota PPHI dan juga wajah-wajah baru. Sampai bertemu minggu depan, insya Allah akan kami kabarkan topik dari industri lain juga, tentunya membuka insight buat kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miko, terima kasih Pak Miko.